200 anak mengikuti camp, ya 200 lebih anak. Dan luar biasa anak-anak di tempat ini terus kita muridkan, kita gembalakan. Supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus berkarya di dalam apa yang Tuhan sudah rancangkan di hidup mereka. Tidak gampang, tadi saya sudah singgung, tidak mudah. Tapi saya percaya kita akan melahirkan generasi dan mencetak generasi-generasi yang tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Makanya gereja harus concern betul-betul. Orang tua apalagi, sekolah kita doa ya, kampus, sekolah, dunia pendidikan itu betul-betul diisi dengan orang-orang yang punya hati untuk anak-anak. Amin. Saya doa Anda terpanggil mungkin jadi teacher. Tadi ibadah yang sebelumnya ada satu jemaat, satu keluarga suami istri pamitan. Kami saya ke Surabaya. Loh kenapa? Pindah kota. Saya tanya, ada cara? Enggak, pindah kerja. Saya tanya kerja apa? Saya keterima di satu sekolah MSJS, Mawar Saron Christian School. Itu sekolah anak saya. Loh iya saya jadi guru sosiologi, puji Tuhan. Saya tadi bilang sama dia doa, ayo punya hati, punya beban. Bantu kami untuk kita bisa mencetak generasi-generasi yang bukan cuma diberkati di dunia kerja. Tapi juga generasi-generasi yang takut akan Tuhan, hormat dan cinta sama orang tua. Saya utus tadi mereka hari Kamis berangkat karena PR kita ini luar biasa Pak Bu. Ya, makanya 3 kan selalu bilang ya, 3 komponen itu ya. Gereja, dimulai dari keluarga, sekolah, gereja. 3 tempat ini menjadi faktor menentukan di mana setiap anak-anak itu akan bertumbuh baik atau tidak, itu ketiganya harus kita doakan. Orang tua keluarga harus punya tanggung jawab yang utama. Jangan lempar tanggung jawabmu kepada sekolah. Gara-gara Anda sudah bayar uang pendidikan, pokoknya aku tahu beres. Gak tahu gimana caranya anakku pokoknya jadi patuh, jadi rajin, jadi pintar dan segala macam. Gak bisa Anda lempar tanggung jawab begitu. Orang tua punya peranan penting. Itu bukan anak guru mereka, itu anak Anda. Ada lagi yang lempar ke gereja, tak titipin ke kakak pelayan anak. Pokoknya gimana caranya anakku berubah, pulang pokoknya berubah. Dari yang nakal jadi nakal, itu bukan anakku. Itu anak Anda punya tanggung jawab, kami juga diberi tanggung jawab. Tapi jangan lempar tanggung jawab, tentu kita akan bekerja sama. Tapi setiap parents, setiap orang tua betul-betul harus giat. Katakan sama-sama saya giat. Harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mempersiapkan anak-anakmu. Saya juga punya tanggung jawab. Gak otomatis saya pendeta, anaknya anak pendeta bisa jadi baik kalau saya gak bayar harga. Gak otomatis. Masih ingat seorang yang bernama Imam Eli di Alkitab. Hamba Tuhan loh, imam loh. 2 anak Hofni dan Pinehas. Gak jadi berkat. Kurang ajar, menyalahgunakan kekuasaan orang tua, itu bahaya. Mari sama-sama kita kerjakan ini dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Saya akan mulai dari satu ayat ini, Efesus pasal 6, ayat 2. Efesus pasal 6, ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Efesus pasal 6, ayat 2. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu, dan ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia, katakan berbahagia. Semua katakan lebih keras, berbahagia. Kita mau melahirkan orang-orang yang mengalami kebahagiaan dari Tuhan, bukan dari dunia. Saya ulangi ya. Kita mau anak-anak kita, juga kita hidup berbahagia yang dari Tuhan bukan dari dunia. Kita temukan definisi bahagia itu sebenar-benarnya. Bukan dari siapapun, tapi dari firman Tuhan. Setuju katakan amin. Dan Tuhan katakan orang mau hidupnya bahagia, belajar untuk menghormati ayah dan ibunya. Bahkan tegas di situ disebutkan ini adalah satu perintah. Bahkan ditegaskan penting. Supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di mana? Di bumi. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak, perhatikan. Siapa di sini? Di sini gak disebut ibu. Dimulai father, daddy, ebes, bokap. Yang dari Jawa tahu. Ebesku, ya kan? Nyokapku, memes. Memes itu mama bahasa Jawa. Tapi Alkitab sebutkan yang pertama-tama dengan tegas. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam siapa? Hati anak-anakmu. Berarti kita sebagai papa, sebagai daddy, sebagai ayah. Jangan sampai memancing amarah atau membuat jengkel anak-anak kita. Gak disebutkan mama di ibu atau ibu.
Hari ini ada yang tahu hari apa? Father's Day. Hari Ayah Internasional. Seluruh gereja Mawar Saron memperingati Hari Papa sedunia. Bersyukurlah Anda hari ini dipanggil sebagai pria dan sebagai imam dan kepala. Tapi ada satu perintah penting, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak. Kadang kita orang tua, khususnya bapak-bapak suka kepo. Hati anak kita kalau belum kita dapatkan, jangan sekali-sekali bapak masuk ke area-area yang sensitif. Bukan dapat penghormatan dari anak-anak kita, justru kita gak dihargai sama mereka. Oh, ini seninya jadi orang tua gak gampang. Ini perlu betul-betul perjuangan yang begitu hebat. Tapi ada kabar baik, kalau Tuhan sudah pilih Anda sebagai daddy, sebagai ayah, percayalah Tuhan juga yang akan kasih kemampuan. Itu sebagai ayah yang baik, ayah yang sejati. Bahkan hati Bapa ada di hati setiap orang tua di tempat ini. Asal mau belajar, berusaha, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Tahukah saudara bahwa ada satu fakta dan data Indonesia adalah negara 3 terbesar fatherless. Negara yang isinya itu orang-orang yang kehilangan figur papa. Saya waktu lihat berita itu, saya sudah baca berita itu, ini perlu kita coba ubah. Dimulai dari keluarga dan gereja Tuhan. Setuju katakan amin. Negara fatherless loh. Yang isinya itu sekalipun mungkin kita sedang menuju negara lebih baik. Tapi kalau figur bapaknya tidak kuat, Anda bisa bayangin generasi apa yang nanti akan lahir dan bertumbuh di kemudian hari. Orang-orang yang penuh dengan kebencian, kejahatan, dan tidak penuh dengan kasih dan sebagainya. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik mereka, dan ini diberikan perintah kepada para bapak. Ya, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan sampai di sini ya, sampai 4 aja. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu, didik mereka di dalam ajaran dan nasihat. Perintah ini gak diberikan kepada para mama, momi, ibu, tapi kepada para bapak. Berarti mau gak mau. Oh, haleluya. Kita punya tanggung jawab yang besar, brother, bro, para papa. Jangan jadi seperti Imam Eli. Siapa itu? Seorang yang berhasil di pelayanan, di pekerjaan, tapi gagal di rumah. Saya percaya bahwa keberhasilan di luar itu dimulai dari keluarga. Setuju katakan amin. Buat apa Pak kita bisa jadi bos, jadi owner, jadi apa? CEO, mimpin meeting, kejar target dan mencapai, lalu kita bisa mendapatkan hati teamwork karyawan kita, dream team kita dan sebagainya. Tapi kita gagal jadi orang tua yang bisa mendapatkan hati anak-anak kita. Yang belum berkeluarga gini. Anak-anak bojo wae durung ono. Pasangan aja belum ada. Minimal kalian belajar. Hari ini waktu jadi anak, dengar baik-baik. Tidak gampang jadi orang tua. Saya pernah jadi anak. Dan waktu saya noleh ke belakang, ternyata saya ada sedikit penyesalan. Kenapa enggak dari dulu ya saya belajar jadi anak yang baik. Tapi Tuhan ingatkan jangan lihat di masa lalu. Atap ke depan. Kita tidak bisa mengubah apa yang ada di belakang. Tapi kita bisa mengubah apa yang ada hari ini. Untuk tujuan ke depan yang jauh lebih baik lagi. Tapi ada kabar baik buat orang-orang muda, orang-orang single. Tidak gampang jadi orang tua. Ada pesan khusus buat kalian. Selama diberi kesempatan jadi anak, jadilah anak yang betul-betul hormat atas orang tua. Ada berkat, bahagia, blessing dalam bahasa Inggrisnya. Anda akan jadi orang diberkati oleh Tuhan. Saya bilang Anda gak pinter gak apa-apa, Anda gak punya modal kerja gak apa-apa. Salah satu, Anda orang yang sangat hormat sama orang tua. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan buka jalan buat hidupmu, hai orang muda. Saya gak pernah ketemu dengan orang yang gak hormat dan orang yang hormat dan cinta Tuhan atau cinta orang tua itu gak diberkati hidupnya. Karena Tuhan titipkan berkat itu atas orang tua kalian. Jangan kurang ajar sama orang tua, dimulai dari perkataan dan sikap. Saya ketemu dengan banyak orang yang cerdas. Dia punya strategi hebat. Tapi kurang ajarnya minta ampun sama orang tua. Tidak ada respect. Ketutup semua loh pintu berkatnya. Susah. Bangun apa gagal, bangun apa rugi. Punya apa hilang dijual. Baru nabung sebentar, habis bangkrut. Satu saya lihat, ini orang pinter, ini orang cerdas. Ini punya strategi yang hebat, luar biasa intelektual. Tapi satu, hatinya
Nggak respect sama orang tua. Saya dari situ menemukan kuncinya. Oh ini loh yang kata Alkitab. Orang tidak hormat dan taat atau tidak taat sama orang tua. Hidupnya tidak akan pernah hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan tidak akan pernah jadi orang yang panjang umur semasa dia hidup di atas muka bumi ini. Bumi ini tanah. Ini banyak mengandung berkat Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa meraih atau tidak? Tadi sikap hati kita terhadap Tuhan dan orang tua. Kenapa ada ayat berkata bahwa langit seperti apa? Tembaga. Ya. Tanah ini kayak apa itu? Besi. Susah betul bisa mendapatkan kandungan-kandungan berkat. Saya percaya di atas di bawah itu semuanya penuh dengan berkat Tuhan. Percaya katakan amin. Tapi ada orang itu nyangkul, meraih susah betul. Satu, hatinya susah untuk tunduk, hormat sama orang tua. Makanya di pertemuan kemarin Before 30 dan hari ini, izinkan kita sama-sama belajar. Dimulai dari kita dan generasi berikutnya. Jadilah generasi yang respect, hormat, taat, patuh, dan mengasihi orang tua. Supaya lewat gereja Mawar Saron ke depan, kita menjadi gereja yang berbeda. Bukan karena hebatnya gereja kita, bukan karena besarnya gereja kita. Tapi lewat tempat ini kita akan melahirkan orang-orang dan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dan cinta orang tua. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini nilai, ini value yang harus kita pertahankan. Sampai kapanpun orang Kristen yang diberkati maupun belum diberkati, satu ini gak boleh luntur. Cinta dan hormat sama orang tua. Amin. Apa yang kita belajar dari Imam Eli? Buka sama saya sebentar. Di dalam 1 Samuel pasal 2. Ayat 11. 1 Samuel pasal 2 ayat 11. 1 Samuel pasal 2 ayat 11. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursilah. Perhatikan, mereka adalah anak-anak yang tidak mengindahkan Tuhan. Hati-hati loh. Jangan pernah anggap enteng anak-anak yang tidak mengindahkan Tuhan. Makanya anak kalau gak mau ibadah, gak mau ke gereja, jangan dibiarkan begitu saja. Gak tahu gimana caranya, Anda harus berjuang. Bila perlu usahakan dan paksa. Tentu dengan cara yang benar. Gak semua orang mau dipaksa. Tapi tidak semua orang juga jangan sampai tidak dipaksa. Kadang ada hal tertentu yang perlu kita dan harus dipaksa. Setuju katakan amin. Orang sakit kalau gak dipaksa makan tambah drop. Orang sakit kalau gak dibawa untuk berobat tambah turun kesehatannya. Anak malas sekolah kalau gak didorong dan dipaksa untuk berangkat ke sekolah. Mau jadi apa hidupnya? Ngerti maksud saya? Makanya jangan jadi orang tua yang main aman, tutup mata, lalu gak peduli. Ini bahaya. Dimulai dari para bapak. Ibu-ibu langsung nginjek kaki suaminya, dengerin. Ayat 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, ayat 13 ya. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. 14. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban, berikan daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Hati-hati loh kalau anak gak dididik sejak dini, bahaya loh. Akan semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau anak seperti ini, lancangnya minta ampun. Jangan Anda pandang remeh ketika anak Anda main ke rumah orang, apalagi itu bukan rumah Anda. Lalu dengan sembarang dia ambil-ambil, pegang-pegang begitu. Lalu Anda bilang begini, enggak apa-apa lah namanya juga anak-anak. Enggak bisa begitu. Kalau dari awal Anda enggak didik, tadi katakan bapak-bapak nasihati dan didik mereka. Saya tahu dan saya pernah punya anak. Tapi saya tahu bagaimana memberi nasihat dan didik. Itu kalau bukan miliknya,
bukan milik papa mamanya. Punya milik papa mamanya aja, kalau bukan bagiannya pun saya bilang, suruh siapa kamu buka itu? Kan papa enggak pernah minta kamu buka. Supaya Pak, anak saya nggak boleh lancang. Saya bukan orang tua yang insecure ya. Saya bukan orang tua yang takut kehilangan rasa aman. Tapi saya harus tanamkan sebuah budaya. Anak-anak itu harus tahu yang namanya etika. Paham maksud saya? Nggak bisa, nanti di kerjaan sembarangan, buka amplop, buka surat dokumen yang bukan miliknya. Lalu akhirnya apa? Jadi masalah di kantor. Halo. Buka-buka data-data, semua ingin diketahui. Kepo. Jadi masalah. Saya doa sama Tuhan, anak saya jangan sampai jadi masalah buat orang sekitar. Di pekerjaan, di pernikahan, jangan sampai anak-anak saya itu bawa masalah di sana. Makanya tugas saya hari ini berdoa, terus didik dampingi. Sampai nanti waktunya saya harus rilis lepas. Biarlah mereka menjadi orang tumbuh dewasa, mandiri, takut Tuhan, jaga etika, punya norma, sopan dan santun. Amin. Ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Makanya di gereja pun selalu saya ingatkan sama anak-anak, jangan datang ke gereja dengan sembarangan. Hargai, hormati ibadah, termasuk di CG. Orang bisa datang bawa korban, tapi kalau memandang rendah korban dengan sembarangan sikap hati yang salah, lalu dengan sembarangan, suka ngobrol sendiri. Selalu saya ingatkan anak-anak, kalau ibadah CG jangan ngobrol sendiri, fokus sama Tuhan. Datang itu bawa korban yang terbaik dari hati, bayar harga, serius. Apa bedanya Kain dan Habel? Apakah Tuhan lebih suka yang satu, gak suka yang lain? Karena satu lebih dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan pengorbanannya sedemikian rupa. Gak masalah Anda datang ke gereja Mausaron, uangmu gak seberapa. Tapi kalau uang itu hasil dari pengorbananmu yang begitu luar biasa. Saya percaya jauh lebih berharga dibanding orang yang kasih ratusan bahkan MM-an di tempat ini. Tuhan gak cari besar kecil, Tuhan tahu batas kemampuanmu, Tuhan juga tahu batas kemampuanku. Yang sedikit, tapi kalau itu berharga, betul-betul Anda berkorban sampai sakitnya minta ampun. Sakit bukan karena menyesal. Tapi, kayak siapa itu? Abraham. Bawa di hadapan Tuhan. Itu penyembahan. Makanya kenapa disebut, mari kita bawa persembahan. Yang terbaik. Omong kosong Anda bawa persembahan yang terbaik. Anda sudah pakai, Tuhan kasih sisa-sisamu. Bukan persembahan yang terbaik. Mohon maaf, saya ngomong ini bukan cari uang Anda. Tapi berapa banyak kita ini memanipulasi Tuhan. Halo. Aku akan menyembah Tuhan yang terbaik, omong kosong. Penyembahan itu bukan angkat tangan seperti yang berapa minggu lalu saya bilang. Hati yang betul-betul ketika Anda difitnah, digosip, Anda tidak balas kejahatan itu penyembahan. Anda punya hak untuk membalas, tapi Anda berkata, aku serahkan hak ke tanganmu. Itu worship, itu penyembahan. Katakan amin. Aduh, aku khotbah Jumat gini. Horor. Kasih tepuk tangan biar semangat. Katakan amin. Seharusnya kita belajar seperti Abraham sih. Bahkan gak ada orang yang tahu dia naik ke Gunung Moria itu. Bawa satu-satunya anak yang dia tunggu puluhan tahun. Anda udah nunggu berapa lama berkat itu, dan ketika Tuhan minta, Anda masih pertahankan. Makanya gak heran apa yang Tuhan sudah beri, gak pernah ditambahkan. Karena Anda masih hitung-hitungan sama Tuhan. Sekali lagi, ini beda ya sama yang tadi. Saya gak ngomong tentang ini. Saya gak ngomong tentang duitnya. Anda ditantang pelayanan, Anda bilang gak ada waktu. Justru ketika Anda sakitnya minta ampun, ngatur waktu sedemikian rupa untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu penyembahan. Kalau mau bilang bicara waktu, semua orang waktunya sama, satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari. Tapi kenapa ada orang yang berani berkorban di tengah-tengah kesibukannya dan tidak mudahnya. Dia di Balikpapan aja terbatas, tapi dia bilang, enggak apa-apa minggu depan aku yang tugas. Dengan keterbatasan waktu. Asal selama aku masih di Balikpapan, aku tugas asyar, aku tugas PAW, tugas pendoa, tugas multimedia. Itu penyembahan. Tidak ada orang yang tahu, Abraham naik ke sana, dipegang pisau. Oh, Tuhan itu maha tahu. Mana yang betul-betul kau anggap berharga. Yang kau berani tetap bayar harga kepada Tuhan. Justru di situ Tuhan
kembalikan. Tuhan justru tambahkan. Saya pernah minta celengan anak saya waktu itu, dia mau beli sepeda kalau salah ya. Papa pinjem dong, dia pecahin waktu SD. Orang tua siapa yang hatinya bisa tahan waktu coba ngetes, dia pecahin celengannya. Saya hari itu sebetulnya kalau mau tetap bisa beli tanpa uang dia. Tapi dia pecahkan, dar, beli sepeda buat dia. Hati saya hancur, ternyata anak ini gak hitungan ya. Bahkan satu kali pernah ditantang sekolah, ayo adik-adik, siapa yang mau berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu, bawa persembahanmu yang terbaik. Baru sak bulan tak beliin PlayStation 2 juta. Dibawa ke gereja, brother. Dibawa ke sekolah. Saya tanya, PS-mu mana? Tak bawa ke sekolah, Pak. Loh, kok gak minta izin? Kan kita harus berbagi, Pak. Ya setidaknya saya ngajarin anak-anak untuk tidak mempertahankan sesuatu yang mungkin berharga di hidupnya. Saya sadar hari ini kenapa hidup anak-anak saya dibukain pintu satu persatu berkat Tuhan. Oh, orang yang murah hati gak pernah kehilangan kemurahan Tuhan di hidupnya. Amin. Orang tua penting menanam nilai-nilai kayak begini. Kalau orang tua ada kikir, pelitnya minta ampun, mau jadi apa anak-anak Anda? Halo? Amin? Waktu, tenaga, doa, dana, semua yang Tuhan percayakan, jangan hitungin dengan sama dia. Ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ya. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban 9 tahunan. Ayat 20, lalu Eli memberkati Elkanah istrinya, katanya Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu. Lompat ayat 21, Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ayat 22, perhatikan semua fokus. Eli telah sangat tua. Katakan sangat tua. Semua sekali lagi katakan sangat tua. Hati-hati ya Pak Bu. Tiba-tiba muncul rema wayuan dari kata sangat tua. Semakin kita berumur, semakin kita tua. Hati-hati. Jangan semakin kita lengah untuk memperhatikan kondisi anak-anak kita. Kadang orang kalau tambah umur, perhatiannya makin tidak fokus. Tapi saya perlu ingatkan para orang tua. Perhatikan, kawal betul. Makanya tadi before 30, tanggung jawab sama anak-anak. Dorong mereka untuk punya cita-cita dan mimpi sejak usia dini. Tahu kenapa? Setan tahu orang yang kehilangan tujuan hidup itu yang paling mantap untuk membuat orang gagal di dalam hidup rencana Tuhan. Ngerti maksud saya? Makanya katakanlah 80%, saya pernah baca sebuah artikel. Di Indonesia orang-orang muda yang level SMA sampai di titik itu mereka gak tahu tujuan hidup mereka loh. Gak tahu mau kemana dan gak tahu ngapain. Cilaka gak? GMS gak boleh menggembalakan setiap anak. Apa itu? Unvision, gak punya visi. Tapi kita mau setiap anak dari sejak SD. Temukan tadi, aku mau jadi koki, bantu orang-orang kelaparan. Aku mau jadi dokter, nyembuhkan koko. Ada anak lagi, mau jadi pemain sepak bola di mana? Eropa. Papamu gimana nanti kalau mau nanti tak beliin tiket? Itu iman anak-anak, perlu kita hargai. Adiknya yang cewek, kamu jadi apa? Dokter hamil. Tapi dokter kandungan nih maksudnya. Dokter hamil. Ada lagi tadi apa ya, macam-macam. Bahkan ada satu leader anaknya mau jadi pastor. Puji Tuhan. Ada penerus untuk GMS. Seperti Pastor Philip, khotbah menyelamatkan jiwa dan sebagainya. Apapun yang jadi impian mereka, perlu dikawal sama orang tua. Perlu didampingi, terus digiring. Sampai nanti waktunya tiba, ternyata kita menemukan, ternyata. Makanya jangan cepat-cepat senang dulu. Kalau anak cewek kita, dia ini kayaknya mau jadi pebalet. Yang laki mau jadi basket, ini dia suka, jadi pemain sepak bola. Ujungnya hanya Tuhan yang tahu mereka akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Tapi jangan karena kita punya prinsip, nanti Tuhan yang paling tahu, lalu kita lepas begitu saja, tidak boleh. Orang tua harus kawal terus, dampingin terus, supaya mereka tidak salah arah dan salah tujuan. Banyak orang tua yang awal anaknya, papanya dokter, sebagian anaknya jadi dokter. Papanya pernah jadi pengacara, anaknya dikawal dampingin, tentu terus ditanam nilai, anaknya jadi pengacara. Ada papanya, mamanya notaris, dikawal anak-anaknya, dikasih visi, tanam nilai, anaknya jadi notaris.
Papa mamanya hamba Tuhan dikawal, dikasih visi. Ada anak-anak hamba Tuhan yang jadi hamba Tuhan juga berikutnya. Betul. Ada orang-orang tua yang menjadi pengusaha. Papa mamanya kasih visi, dampingi, kawal, giring. Jadi pengusaha yang mengembangkan perintisan orang tua nenek moyang sebelumnya. Saya pernah makan satu bakwan Kapasari di Surabaya. Apa yang pernah dirintis oleh nenek moyang sebelumnya dari tahun 1900 berapa tuh ya? 31. Berarti aku umur berapa? Oh belum lahir. 1931. Ya, bakwan Kapasari di Surabaya kalau Anda pernah tahu. Ya, saya nggak perlu promo lebih jauh. Tapi yang saya belajar di satu sudut tempat Anda makan, Anda bisa melihat satu etalase yang isinya ada tempat masak yang pernah dipakai sama nenek moyang sebelumnya atau orang tua sebelumnya merintis bakwan atau bakso itu. Tapi ada satu waktu alat itu nggak dipakai lagi, dimonumenkan, ditaruh satu tempat sebagai pengingat. Saya cuma melihat ini nenek moyang atau orang tua sebelumnya berjiwa besar, memberikan sebuah gambaran apa yang dulu pernah dipakai di masa lalu nggak bisa dipakai di hari-hari berikutnya. Karena segala sesuatu ada masanya, ada eranya. Di sini seringkali orang tua gagal, memaksakan kehendaknya. Udah pakai cara papa, pakai cara mama, benturan. Orang tua yang tidak pernah mau upgrade diri, upgrade kapasitas. Anda akan jadi orang tua yang disebut oleh mereka, papa ini jadul, mama ini Saya nggak mau jadi papa yang disebut jadul. Saya mau jadi ayah dan jadi papa yang gaul. Ada amin. Saya belajar teknologi. Saya cari tahu tentang perpajakan. Saya cari tahu tentang hukum. Saya cari tahu tentang ekspor impor. Sekalipun saya tidak harus terjun ke sana, minimal ada pandangan-pandangan saya bisa ketahui dan saya bisa bagikan ke anak-anak. Apapun nanti yang mau kerjakan, minimal papa pernah punya tahu pengetahuannya. Upgrade. Aplikasi dan lain sebagainya macam yang positif-positif. Saya tidak bisa pasalkan nanti kemenangan saya di masa lampau dipakai oleh anak saya. Gak jaminan, zamannya sudah berubah. Setuju dengan saya katakan amin. Saya cuma lihat, oh ini jadi monumen. Coba Anda bayangin kalau dandang ini dari tahun 1931 dipakai di tahun 2000-an. Saya nggak tahu hasil bakwannya juga kayak apa dan seberapa besar yang bisa diproduksi. Ini ada beberapa cabang di Surabaya dan kalau Anda pernah makan di jam-jam tertentu, ramenya minta ampun. Nggak mungkin dandang ini mampu menghasilkan kuantitas yang sama. Baik dari zaman tahun itu sampai di zaman yang berikutnya. Paham maksud saya? Orang tua belajar upgrade diri. Supaya anak-anak, berapa hari yang lalu saya terima WA dari anak saya. Pak ada waktu, dia sampaikan, aku ada ide Pak. Ini aku mau mengembangkan bisnis saya begini. Gimana tanggapan Papa? Saya baca, puji Tuhan. Aku menjadi tetap partner diskusi buat dia. Berarti papanya diperhitungkan oleh anaknya. Sekalipun bapaknya pendeta. Ada sesuatu yang dilihat, ada kekuatan yang Tuhan taruh atas papaku. Oh saya berdoa, Anda jadi orang-orang tua yang demikian. Kalau bukan Anda yang memberikan jawaban, siapa lagi? Jadilah orang tua ya, partner diskusi di hidup mereka. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Eli telah sangat tua, hati-hati, sangat tua. Kalau nggak hati-hati kita akan jadi jadul. Sangat tua membuat kita semakin terbelakang. Sangat tua semakin kita tidak peka. Sangat tua membuat kita semakin tidak fokus. Anak kita hilang dan dirampas oleh dunia. Tidak apa-apa, umur makin bertambah. Tapi kita terus harus mampu belajar mengembangkan kemampuan kita. Katakan amin. Bu, belajar. Bukan cuma cara ngadon, lihat YouTube, gimana bikin ini, bikin itu, adonan berapa kilo, berapa gram, berapa gulanya. Cari tahu ilmu mendidik anak di era milenial ini. Papa juga begitu, jangan cuma cari pengembangan gimana caranya bisnis sukses, omset tercapai, bidang yang baru. Cari belajar ilmu gimana bisa mendidik anak-anak yang hormat dan takut akan Tuhan. Beli buku-bukunya, pelajari bersama dengan pasanganmu. Supaya kita diberi kemampuan untuk terus mengawal dan mendampingi anak kita sampai bertumbuh dewasa. Katakan amin. Ayat 22, apabila didengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu anak-anakku. Pertanyaannya, apa tindakan Imam Eli? Cuma jago ngomong cuap-cuap doang sebagai ayah. Tapi gak ada tindakan.
Ini masalah. Ternyata bukan cuma Hofni Pinehas anak Imam Eli yang kena teguran Tuhan. Imam Eli pun kena teguran Tuhan. Hati-hati Pak. Saya percaya kita semua akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Untuk setiap anak yang Tuhan percayakan atas keluarga kita. Katakan amin. Dimulai para anak-anak belajar, oh iya ya sebelum aku menikah, aku tidak boleh sembarangan memilih pasangan yang bukan dari Tuhan. Karena pasangan yang mendampingimu itu menyerap energimu sehingga Anda lelah. Atau sebaliknya pasangan yang dipakai Tuhan untuk menambah nilai dan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Itu penentu loh masa depan. Kalau enggak Anda akan babak belur. Anda akan semakin sukacita menjalani hidup ini atau semakin Anda kering dan akhirnya Anda capek. Aduh. Keputusan satu, jangan salah pilih orang. Ada tulisan seorang bilang begini, di luar sana seminar, ilmu buku mengajarkan kesuksesan ini dan itu. Tapi tidak pernah mereka mengajarkan bahwa sukses itu dimulai dari satu nih. Siapa yang menjadi pendamping kita? Yang sudah menikah langsung gini, nyesel aku. Benar pastor ini bilang ya. Ya apa? Men, mengucap syukur. Saya percaya kalau kita dengan iman, tidak ada orang yang salah pilih. Kita memilih takut akan Tuhan, tidak ada orang sempurna. Tapi kita mau bertumbuh. Supaya kita menjadi orang tua yang takut Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ada 25, jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ngeri ya. Ada 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang pertama, jangan jadi orang tua yang terlalu baik hati. Catat itu. Imam Eli adalah orang tua yang terlalu baik hati. Sehingga membuat dia tidak tegas. Tidak berani mengambil sikap. Justru Imam Eli adalah orang tua yang memanjakan anaknya. Terlalu baik hati itu bahaya. Apakah salah dengan kita jadi orang tua baik hati? Tidak. Tapi kalau terlalu baik hati. Kita tidak pernah mengambil rotan yang dilegalitas oleh Tuhan. Kita punya legitimasi loh. Tuhan izinkan kita punya rotan. Gunakan rotan untuk mendidik anak kita. Pulang ibadah besok mampir ke Pandansari. Cari rotan. Bukan itu maksudnya. Tapi orang tua harus tegas. Papa harus punya sikap. Punya wibawa. Yang gak diinjak-injak. Jangan seperti Imam Eli. Ini imam hamba Tuhan. Hebat di pelayanan. Gagal di rumah. Amin. Tadi saya kasih tahu. Anak di rumah orang. Di tempat umum. Makanya kemarin Cerani betul sih ingetin dulu waktu anak saya masih kecil. Kita kalau mau CG gantian akhirnya. Kapan giliran Cereni, kapan giliran saya. Karena namanya anak-anak memang. Kita pengen ibadah, pengen apa. Tapi daripada orang yang datang di CG, datang di ibadah gak dapat apa-apa. Gara-gara gangguan dari anak-anak kita. Lebih baik kita ngalah. Minggu ini saya, minggu depan istri saya dan sebaliknya. Karena waktu-waktu itu memang namanya anak ada fase-fasenya. Atau ketika saya lagi dengan Cereni, dengan istri saya, anak saya lagi apa? Saya harus ambil nyingkir sebentar. Karena gak semua orang itu tanggap dalam kondisi kayak begini. Kalau di awal Anda tidak bisa cermat melihat situasi, gimana nanti anak Anda ke depan. Jangan dipandang enteng hal-hal yang sepele begini. Halo, di sekolah nanti bikin onar, di tempat umum dibikin onar. Kenapa? Udah dari awal di-los sama orang tua. Saya gak ngomong orang tua harus keras, tapi tahu menempatkan diri anak kita itu di tempat dan di situasi yang tepat. Halo, ada satu anak di rumah sakit, gak tahu mainin apa gitu. Waduh, jadi rusak semua alat rumah sakit. Lalu orang tuanya diminta ganti. Namanya anak-anak sus. Ada orang tua udah tahu anaknya salah, malah dibela loh. Oh, Hofni Pinehas anak Imam Eli itu merasa selama ini dibela sama Imam Eli. Besar kepala. Jangan dikasih panggung, anak dididik dengan tegas. Halo, fisik itu belakang. Tapi angkat suara, speak up, itu lebih utama. Saya kalau teriakan, Jo, non. Ini rotan jari, set main. Ketiga masih gak mempan, dar meja. Keempat kelima baru, tas. Itu pun penyesalannya minta ampun. Saya gak mau pakai itu.
Tapi jarang lah saya teriak-teriak. Cuma simpel, Jo, nadanya masih nada dasar kok, belum tinggi. Tapi kalau nada dasar belum mempan, modulasi naik, overtone. Tapi puji Tuhan, anak saya gak sempurna. Tapi mereka tahu tentang attitude, etika, tata krama. Bukan karena saya pendeta, tapi dari awal saya didik, saya kawal hati-hati. Sebab ada waktu nanti lepas dari tangan saya ke Surabaya kayak hari ini. Kalau nggak dari awal saya tanam nilai, hilang anak saya. Gereja pun saya nggak mau milih sembarangan. Jangan karena di gereja ini saya merasa bertumbuh khotbahnya bagus, lalu saya nggak cari gereja untuk anak saya. Makanya kenapa saya tertanam di Mall Saron. Bukan cuma untuk saya, tapi untuk keluarga dan anak-anak saya. Gereja kita nggak sempurna, tapi gereja ini peduli sama anak-anak kita. Termasuk anak-anak muda. Katakan amin. Nggak tegas. Imam Eli tidak berani ngambil sikap, memanjakan anak-anaknya. Amsal 23:13. Amsal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anak-anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan apa? Rotan. Kecuali kalau engkau pukul di bagian kepala ya pasti mati. Ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia. Anak kita gak binasa. Gak masuk jurang maut. Ya. Karena kita tahu waktu dan situasi yang tepat untuk menggunakan rotan itu. Tapi jangan sampai kita legalitas yang Tuhan kasih lalu kita abaikan. Oh saya tidak setuju Pak, doa Alkitab yang kasih tahu kita. Berarti kita diizinkan untuk menggunakan rotan. Asal dengan cara, waktu, dan pengendalian emosi yang tepat. Karena gak semua orang tua loh. Pukulnya itu kadang ya Pak, Bu, itu berlebihan. Buah. Pernah satu kali saya di Tulungagung ada anak jemaat dipukul sampai punggungnya ini apa? Merah-merah. Bukan dengan kayu, bukan dengan rotan. Apa ini? Sabuk, ikat pinggang. Hajar, dar. Anda gak pernah melahirkan orang dewasa, justru karena Anda melahirkan pemberontak-pemberontak. Jangan begitu. Anda perlu juga menguasai dirimu dan emosimu. Suami istri kompak. Kalau suami Anda lagi emosi, istrinya tenangan. Pa, udah cukup Pa. Jangan Anda jadi cheerleader. Ayo Pak, terus. Mati anakmu bro. Habis aku gemes ya Pak, didukung malah. Ayo terus, hajar play. Mamanya juga lagi marah, papanya juga hajar ma, ayo injak. Jangan. Suami istri saling menguatkan. Fungsikan dan perannya masing-masing tahu. Ketika satu lagi emosi tenangin. Pa, jangan. Ma, sudah cukup. Ibu-ibu kalau lagi udah kasih kode. Karena anak-anak juga capek. Kadang dari terbit matahari sampai terbenam. M16. Anda tunggu ya, dengan itu apakah anakmu berubah? Enggak juga. Kadang saya gitu sama istri. Udah cukup, giliranku nanti besok aku yang ngomong. Tak panggil 4 mata ngopi di luar. Menurut kamu, mama salah atau enggak sih Pak? Kenapa? Karena cucu yang salah. Papanya masuk. Kayak bola gitu loh. Kapan waktunya penyerang, kapan waktunya pemain tengah, kapan waktunya kapten. Mainkan. Cakep? Mainkan. Nggak bisa cuma istrinya terus maju. Nggak bisa terus papanya maju. Ada waktu, ayo mainkan. Temukan kekuatan Anda. Area mana Anda bisa masuk ke anakmu masing-masing. Ada amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Imam Eli juga adalah seorang ayah yang tidak banyak terlibat di dalam kehidupan anaknya. Imam Eli adalah orang tua yang tidak betul-betul menjadi teladan. Lalu sebaliknya anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas adalah anak yang tidak takut Tuhan. Dia mengabaikan Allah, tidak hormat terhadap orang tua. Ini bahaya makanya. Apapun latar belakang orang tuamu, jangan pernah sekali-sekali menghakimi mereka. Bukan hakmu. Tidak ada orang bisa memilih kita lahir di keluarga mana. Kalau Tuhan sudah tempatkan, belajar bersyukur, pilih untuk bisa mengampuni apapun keadaan orang tuamu. Karena menentukan nanti masa depanmu berikutnya, termasuk generasi di bawahmu. Saya gak punya figur papa, 6 tahun papa saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur punya figur mama yang mengganti papa. Dan saya temukan gereja Mall Saron, saya punya figur bapak yang menggantikan posisi papa saya. Saya gak punya figur papa. Tapi bersyukur Tuhan tangkap saya. Tuhan muridkan saya. Saya bisa punya figur bapak yang sempurna dan setia dan mulia. Kita bisa memilih untuk itu. Katakan amin. Hofni dan Pinehas anak-anak yang tidak menjaga kekudusan, suka foya-foya, suka mabuk dan berbuat dosa. Bahkan Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli tadi,
adalah anak yang menyalahgunakan kekayaan dan posisi orang tuanya. 2 anak saya ke Surabaya, sekalipun di sini anaknya gembala, GMS Balikpapan. Ya kan, istilahnya kalau ngomong ekstrimnya, orang nomor satunya GMS Balikpapan. Dikirim ke Surabaya, saya bilang sama para pelayan Tuhan di sana, termasuk pemimpinnya, jangan diperlakukan istimewa. Pindah kota aja dari bawah. Kalau memang ada audisi, ikutkan audisi. Kalau ada interview, ikutkan interview. Termasuk di Balikpapan, anakku mendaftar gini, selesaikan MSc-nya dulu. Gak ada selesai MSc 2, jangan izinkan anakku naik panggung. Jangan karena kau joli gembalamu, lalu kamu sungkan. Jangan. Saya gak mau anak saya menyalahgunakan posisi orang tua. Bahaya. Amin. Anda yang tahu kalau anak saya lagi acara Ivan, tak suruh duduk di depan, dia nolak loh. Bukan dia minder. Dia bilang, Pak aku tak teman sama teman-teman anak Augie. Tak sama teman-teman Jeki aja, aku tak di belakang. Yang depan kasih teman-temannya Papa aja. Dia tidak pernah mau duduk di kursi istimewa ini. Dia maunya di belakang, di tengah sama teman-temannya. Saya melihat, oh my goodness, terima kasih Tuhan. Anakku tidak menyalahgunakan posisi papanya. Tadi saya dengar khotbahnya anaknya Pastor Philip Jeremy. Dia bilang, kalau mau dipakai besar, mulai dari bawah. Didik anak-anak begitu. Sekalipun Anda bisa mewarisi kekuasaan, harta dan sebagainya. Ajar mereka belajar setiap perkara kecil. Ada amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan akhiri ayat ini dan kita akan selesai. 1 Samuel pasal 2 ayat 29. 1 Samuel pasal 2 ayat 29. 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Perhatikan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada apa? Tuhan. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Imam Eli tadi di Efesus, bapak-bapak nasihati dan didik mereka. Jangan bangkitkan amarah atas anakmu. Dari sini kita belajar hati-hati. Jangan mengesampingkan Tuhan di atas kepentingan anak-anak kita. Orang tua belajar untuk tegas sama anak-anaknya. Jangan sampai anakmu hilang dari genggaman tanganmu. Ada amin? Ada amin? Termasuk memilih pasangan hidup. Saya sudah bilang sama anak-anak saya. Papa tidak minta pasanganmu dari orang kaya. Saya juga pernah ngomong sama mamanya. Waktu itu saya gak tahu diskusi apa. Pak, Ma, kalau misalnya ini jodoh kami bukan sama-sama dari seperti papa mama misalnya, sukunya apa. Gimana pendapat Papa? Gak ada masalah saya bilang. Kalau memang itu pilihan Tuhan, Papa bisa terima. Tapi satu yang Bapak tegas, dan ini prinsip. Jangan pilih pasangan yang bukan di dalam Tuhan. Atau di luar Tuhan. Tapi harus di dalam Tuhan. Yang satu itu gak bisa ditawar bro. Masalah suku, kita bisa negosiasi, kita ngobrol. Asal kamu oke siap, keluarganya oke. Kita jalan. Karena papa juga orang Batak ketemu dengan orang Tionghoa. Tidak ada masalah, lihat hasilnya kayak papamu. Orang Batak Horasbah ketemu Kamsia. Kalau memang jalan Tuhan, no problem. Asal satu prinsip, ini tidak bisa ditawar. Jodohmu harus orang di dalam Tuhan. Harga mati. Tegas, dari awal tertanam di pikiran, di luar Tuhan, no way. Apa? Nehi. Jahe, ketebar, kemiri, jahe. Bagi berdiri, kita tepuk tangan kepada Tuhan Yesus.